Oke guys, ini adalah cuplikan atau review dari PC rakitan kita yang sudah kita rakit atau yang akan kita rakit. PC rakitan ini dengan casing toolbox sederhana ya, yang bisa kita mainkan ala-ala konsol, sebagai konsol game. Sederhana saja, sederhana yang bisa kita mainkan di rumah bersama keluarga. PC toolbox sederhana kere hore. Oke, ini adalah review gameplay kita mainkan bersama keluarga, misalnya di rumah. Sebagai hiburan di rumah, bermain bersama keluarga. Oke, kita kali ini mencoba memainkan game Naruto Ninja Storm ya. Kita mencoba memainkan game Naruto Ninja Storm. Kita memainkan battle duel by one. Oke. Aduh, terbang susah sih ya kan. Wah, ini Tenggan. Aduh, kok nggak bisa ngerti ya? Tolong. Taruh cakra lu habis. Mantap. Udah jam bakal gua. Cakra gua habis ya. Iya, nah sekarang lu penuh. Nah, dari bang bukokin aja, tapi sampai lagi tunggu diri dulu lah. Oke, ini adalah toolbox yang bisa kita dapatkan dari toko maupun toko online. Toolbox ini biasa dipakai untuk menaruh peralatan, perkakas, kunci-kunci gitu. Toolbox ini bisa juga kita gunakan sebagai casing isi rakitan kita. Oke. Toolbox ini terbuat dari bahan plastik. Kita bisa mencarinya di toko online dengan harga yang bervariasi. Toolbox ini banyak juga macamnya, ada yang berbahan logam, tapi kita memakai yang berbahan plastik saja. Oke, kita akan mencari toolbox yang sesuai keperluan kita, mencari toolbox yang paling murah saja. Begitu banyak ini pilihannya. Toolbox ini sepertinya
cocok, bisa kita pakai. Dan inilah penampakan toolbox yang akan kita pakai untuk isi rakitan kita. Oke, isi rakitan kita akan kita masukkan ke dalam toolbox ini. Jadi toolbox ini harus dimodifikasi dulu. Kita akan mencoba memodifikasi ini. Adalah tutup dari bagian atas toolbox ya. Ini adalah bagian atas toolbox yang kita modifikasi, kita lubangi di sisinya, kita melubangi di sisinya. Oke, lubangi bagian atas toolbox ini tujuannya adalah untuk sirkulasi udara. Jadi untuk membuang panas di dalam PC, kita bisa melubangi dengan Dremel atau gergaji atau apalah. Nah, ini adalah harddisk. Kita bisa tempatkan harddisk di bagian atas ini. Harddisk ini adalah harddisk SATA. Kita bisa menggunakan SSD atau lainnya. Jadi harddisk ini kita buat pas dengan potongannya daripada bagian atas toolbox ini. Jadi kita buat pas potongannya sehingga dia masuk dan muat. Kita bisa juga memakai insulok atau kabel tis agar tidak goyang. Kita bisa pakai untuk mengikat harddisk ini. Oke, ini adalah bagian bawah dari toolbox kita yang sudah kita modifikasi. Sudah kita beri lubang untuk soket port, dan juga lubang untuk speaker, lubang untuk kipas fan, dan lubang untuk kabel power supply soket power supply yang akan kita baut nanti. Itu kita baut soket power supply input di situ di belakang. Oke, ini adalah penampakannya. Sudah seperti ini. Sudah kita lubangi. Di bagian samping juga ada lubang untuk fan. Kalau kipas fan sirkulasi udara ini bisa kita baut di dalam kotak, atau juga bisa kita baut di luar kotak sesuai keadaan dan keperluan. Jadi kita akan menandai dulu, memarker dulu, lalu kita potong dengan Dremel atau gergaji. Oke. Untuk ukuran mainboard itu bervariasi, kita sesuaikan dengan yang kita miliki ukurannya. Ini adalah toolbox ukuran 17 inci. Kita memakai mainboard ukuran standar ATX. Jadi kita menandai dulu, memarker dulu dengan spidol untuk titik dari mainboard, titik dari baut, titik dari posisi baut, titik dari posisi baut-bautnya kita tandai dulu, kita marker dulu. Dan kita marker juga soket output panel. Kita marker soket output panel
dan hasilnya adalah seperti ini. Soket output panel sudah kita marker, dan nantinya kita selanjutnya akan memasangkan dudukan baut. Kita bisa menggunakan bor, kita lubangi pada toolbox, kita lubangi, lalu kita masukkan baut dan kita lem. Ini adalah posisinya sudah dilubangi, dimasukkan dan dilem semua, dilem menggunakan lem campur epoksi. Kita menggunakan lem campur epoksi sehingga kuat. Lalu ini adalah posisinya mainboard dan power supply yang sudah dipasangi baut agar tidak goyang, tidak bergerak. Ini adalah posisi power supply yang sudah dibaut, dan ini adalah kabel-kabelnya. Kabel-kabel nanti bisa kita atur selanjutnya. Ini adalah posisi mainboard yang sudah dibaut sehingga tidak goyang dan tidak lepas. Dan ini adalah speaker mini ini kita pasangkan untuk internal sound kita pasangkan dari dalam, kemudian kita baut saja. Dan ini juga cover dari power supply. Cover ini tidak kita pakai, jadi kita buka, kita lepas semuanya, kita ambil mainboardnya saja dari PSU. Papan PSU ini harus kita beli jarak, kita harus beli space agar tidak terkena mainboard, tidak bersentuhan dengan mainboard dan PSU nya. Oke, ini adalah posisinya sudah terpasang. Untuk soket power supply, kabel power listrik itu kita letakkan di sini di samping, dan akan kita baut di samping dari toolbox. Kita akan baut di sini sehingga kuat, yang nantinya bisa kita colokkan kabel power listrik. Nah, ini adalah ventilasi, lubang ventilasi pembuangan panas sirkulasi udara yang bisa kita buat dengan bor baik di sisi kanan atau di sisi sebelah kiri, jadi sirkulasi udara akan lebih lancar. Dan selanjutnya ini adalah kabel power switch on off yang kita pakai menggunakan taktil atau push button. Kabel ini cukup satu kabel aja, bisa kita pasang di sebelah sini untuk menghidupkan isi rakitan ini. Untuk on off nya jadi lebih mudah. Untuk layar TV HDMI kita bisa pakai VGA yang berslot HDMI. Slot HDMI di VGA kita bisa memakai VGA yang low profile, yang kecil, agar muat ke dalam toolbox yang kita pakai. VGA nya kita bisa memakai HDMI juga dari mainboard langsung, atau kita juga bisa memakai adapter atau converter HDMI PC. Converter ini seperti ini penampakannya, converter HDMI PC yang bisa kita pakai jika tidak memiliki port HDMI. Kita memakai kabel yang cocok untuk HDMI adapter ini, kabel yang cocok, yang pas untuk kabel HDMI adapter ini.
Kita bisa pakai port HDMI bawaan PGA langsung yang lebih presisi. HDMI PGA langsung lebih presisi HDMI-nya. Kita bisa pakai. Kita bisa pakai joystick PS2 dengan menggunakan konverter USB dan memakai konverter USB atau joystick asli PC. Ini adalah tampilan akhir dari PC Toolbox rakitan kita ala-ala konsol. Oke, ini adalah tampilan akhirnya. PC rakitan ini sangat mudah dibawa dan portable. Kita bawa-bawa, bisa kita bawa ke rumah dan kita mainkan di rumah bersama teman. Jadi PC rakitan Toolbox ini sangat praktis untuk kita mabar, misalnya bermain bola bersama teman, bermain pertandingan, kompetisi ataupun cup bersama teman. Sangat praktis, sangat mudah dibawa-bawa. PC rakitan ini bisa kita jadikan hiburan bersama teman-teman di saat waktu luang. Oke, bahkan kita bisa pakaikan speaker yang besar, kita bisa bermain bersama teman dengan PC rakitan ala-ala konsol ini. Oke, sekian, terima kasih, sampai di sini. Let us steep for a moment. Now do it my way, see? You like it.